Aku benar-benar kesal saat tahu tentang berita yang tersebar di kampus. Dari desas-desus yang terdengar, Kinan dan Devan berkencan dan mereka berjalan bersama di salah satu pusat perbelanjaan. Kabar itu jelas membuatku kesal. Apa Kinan benar-benar ingin berkencan dengan laki-laki lain, saat hubungan kami sudah resmi menjadi suami istri? Wah, dia benar-benar tak takut akan omongan orang lain. Bagaimana jika orang yang tahu tentang hubungan kami melihatnya, dan menyebarkan cerita tersebut? Aku juga akan ikut terseret karena tak becus membimbing seorang istri. Salahkan orang tuaku yang menjodohkan dengan gadis labil seperti dirinya. Kinan, masih sangat belia, ia sudah pasti masih ingin menikmati masa remaja yang menjadi masa kejayaan bagi seseorang. Masa itu adalah kondisi di mana mereka akan mengalami pendewasaan diri, mengenal dunia luar yang sesungguhnya, dan juga cinta. Namun, karena keegoisan orang tua, menjadikannya harus mengubur masa indah itu. Karena pikiranku yang amburadul, entah apa penyebabnya, aku pun tak tahu, sehingga aku memutuskan untuk menghadiri undangan Pak Amir, salah satu dosen senior. Sebab, aku mengira bahwa Bu Mega tak akan datang. Namun, aku salah. Bu Mega sudah duduk manis dan melambaikan tangannya padaku. Jika bukan karena Pak Amir yang menahanku, sudah pasti aku sudah melenggang pergi dari tempat ini. Wah, jarang-jarang kita kumpul seperti ini. Bu Mega juga tumben datang. Pak Amir tersenyum semringah. Aku menemani Rangga, takut dia bosan karena kalian membawa pasangan. Bu Mega menjawab dengan suara yang sengaja dibuat selembut mungkin. Sorak-sorak menggoda membuatku tak nyaman. Mengapa kalian tak menikah saja? Pertanyaan dari istri Pak Amir membuatku menoleh dengan cepat. Saya sudah menikah, ucapku dengan lantang, membuat godaan mereka yang tadinya riuh, seketika hening. Sejak kapan? Mengapa kau tak mengundang kami? Pak Amir protes. Keluarga istri saya tak ingin mengadakan acara besar-besaran, jawabku santai. Kulirik Bu Mega yang terlihat tak senang. Ia mengeraskan rahang sambil menatapku. Aku tak peduli, toh dia juga sudah tahu. Harusnya dia menjaga jarak bukan malah berlagak seperti tak tahu apa-apa tentang statusku. Tunggu, mengapa aku bersikap seperti ini? Aku seperti laki-laki yang sedang menjaga perasaan seorang gadis yang menjabat sebagai istriku, padahal dia saja tak pernah menjaga perasaanku. Padahal, Bu Mega sudah beberapa tahun ngejar Pak Rangga, tapi kalian tidak berjodoh. Lagi-lagi istri Pak Amir mengeluarkan statement. Pak Rangga kurang pekasih. Aku tersenyum masam. Saya tahu, tapi saya mencintai orang lain yang sekarang sudah menjadi ibu untuk Lala. Suara tepuk tangan lagi-lagi terdengar riuh, kumpulan dosen dari meja sebelah ternyata sedang menyimak pembicaraan kami. Biarlah, aku sengaja mengeluarkan argumen seperti itu agar Bu Mega berhenti untuk terus mendekat, karena aku sudah muak dengan tingkahnya. Bu Mega harus mundur untuk kedua kalinya, tawa dosen lain membuatku ikut tersenyum kecut. Hei, aku sudah move on. Kalian jangan membuatku terdengar seperti orang yang menyedihkan. Bu Mega menatapku sejenak lalu mengalihkan pandangannya. Oh ya, tapi kenapa kau tak memakai cincin pernikahanmu? Pertanyaan itu sontak membuatku melirik jari manis yang kosong. Aku merutuki kebodohan yang melupakan benda tersebut. Ah, ralat, sebenarnya aku sengaja meninggalkan benda itu di kamar, karena mengira bahwa Bu Mega tak datang. Saya sengaja menyimpan benda itu, menggunakan perhiasan tidak baik untuk laki-laki, bukan? Kalau begitu kau sebaiknya menghubungi istrimu. Sebaiknya kita mengatakan permintaan maaf karena tak mengundangnya. Lagi-lagi Bu Mega berusaha mencari celah. Mengapa saya harus mengganggunya? Dia mungkin sedang membacakan dongeng untuk Lala. Aku tak boleh kalah darinya. Bu Mega mungkin curiga dan terkesan penasaran siapa gadis yang menjadi istriku, tetapi aku tak boleh lengah. Aku harus mencari cara untuk terus menutupi semua tentang Kinan. Bu Mega akan menindas dan sengaja membuat Kinan kesulitan jika statusnya terungkap. Aku melirik Arloji. Kalau begitu saya pergi dulu Pak. Istri saya pasti akan mengomel jika saya meninggalkannya terlalu lama. Baiklah, jangan menahan pengantin baru. Mereka masih hangat-hangatnya. Mas serasi banget sama Bu Mega. Aku mengerutkan alis, tak mengerti apa maksud dari ucapannya. Apakah dia tahu bahwa aku bertemu dengan Bu Mega? Jawabku singkat. Tak mau memperpanjang pembicaraan tentang Bu Mega. Apa Lala sudah tidur? Tanyaku untuk mengubah topik pembicaraan. Ya tentu saja. Ia bahkan berkali-kali menanyakan keberadaanmu.
Tapi saya hanya menjawab bahwa Mas sedang sibuk. Mengapa kau tak menghubungi dan bertanya tentang keberadaanku? Ia tak menyahut, tatapannya ke kanan dan ke kiri. Sudah dipastikan dia berbohong. Sudah 6 tahun mengenalnya, membuatku sudah mengenal sedikit tingkah dan kebiasaan gadis kecil itu. Ah, kamu juga tak menyimpan kontak saya kan? Tebakku. Enggak, maksudnya, saya punya, tapi saya tahu Mas ada di mana. Jadi untuk apa menghubungi lagi? Saya kan, sudah bilang kecuali dalam situasi terdesak, akan saya hubungi. Hening, aku menatapku lekat-lekat, mencari cara agar bisa membuktikan bahwa dia juga sama sepertiku. Sama-sama tak menyimpan kontak masing-masing. Sebenarnya aku ingin meminta kontaknya, tetapi aku jelas gengsi. Aku juga tak berani meminta pada Rani atau orang tuaku, sebab mereka akan curiga. Hubungi saya sekarang. Handphone saya ada di kamar. Jangan berdalih, beberapa detik yang lalu kamu masih memegangnya. Mas, jawabku lalu duduk di sofa. Kutatap wajah memelasnya yang cukup menggemaskan. Wah, sekarang otakku sudah tidak waras lagi. Aduh, kuota saya habis. Sejak kapan seorang Kinan kehabisan kuota? Dari yang kutahu ia adalah anak generasi Z yang tak bisa hidup tanpa kuota. Apa sekarang ia hanya beralasan saja? Dia pikir, aku mudah ditipu. Telepon biasa saja, pulsa juga habis. Gimana dong? Aku menutup mata, dan mengembuskan napas kasar. Lalu dengan gerakan cepat merebut ponsel yang sedang dia pegang. Mas, jeritnya, lalu berusaha mengambil kembali benda tersebut. Namun nahas, tubuhnya yang terkesan mungil membuatnya kewalahan untuk menjangkau ponsel yang angkat ke udara. Aku segera menekan beberapa angka lalu menghubunginya. Dan tidak ada nama yang tertera di sana. Kamu tidak menyimpan nomor saya, kataku. Ia hanya memasang cengiran yang memperlihatkan deretan gigi kecil nan rapi. Ternyata Kinan cukup manis. Aku menatapnya lekat-lekat, ada desiran aneh saat melihat wajahnya dari jarak yang cukup dekat. Namun, aku segera teralihkan saat ponsel Kinan bergetar. Tunggu, siapa yang menghubungimu di jam segini? Tanyaku lalu berniat melihat siapa nama kontak yang tertera di layar. Mas, jangan dijawab. Teriaknya lalu melompat ke arahku. Semuanya terasa sangat cepat, sampai aku tak bisa menyeimbangkan tubuh karena ia menubrukku. Kami terjatuh ke lantai dengan posisi yang sanggup membuat jantungku berdegup dengan cepat. Posisi kami benar-benar canggung. Ternyata kamu cukup berat, celetukku saat ia terlihat nyaman berbaring di atas tubuhku. Maaf mas, jeritnya lalu berlari meninggalkanku setelah mengambil ponsel yang sudah tergeletak di lantai. Napasku tersengal-sengal, benar-benar kejadian tadi membuat jantungku ingin meledak. Ada sensasi aneh yang tiba-tiba muncul. Sensasi yang telah lama tidak pernah lagi kurasakan.